Oke, ini adalah tata cara pembuatan untuk job proyeksi tegak prisma segi 5 terpancung. Langkah pertama yaitu membuat bidang proyeksinya seperti biasa, yaitu ada bidang proyeksi 1, bidang proyeksi 2, dan bidang proyeksi 3. Nah, karena ini terpancung, jadi kita menambahkan satu bidang lagi nanti untuk alas yang terpancung. Jangan lupa untuk notasi X, Y, Z-nya. Untuk ketentuan soalnya, itu yang pertama ada diameter alas prisma segi 5 adalah 8 cm dengan tinggi 8 cm. Kemudian alas prisma menempel dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi 3. Kemudian yang ketiga ada bidang A atau bidang yang memotong prisma tegak lurus terhadap bidang proyeksi 1 dan membentuk sudut terhadap bidang proyeksi 2 dan 3. Jadi untuk langkah yang pertama yaitu membuat prisma segi 5 beraturan di bidang 3. Untuk membuat prisma segi 5, untuk membuat alas prisma 5 beraturan itu untuk letaknya kira-kira 4,5 dari atas bidang 3 dan 1 cm dari bidang 2 dengan diameter 8. Kemudian untuk titik tengahnya jangan lupa ditandain. Nah, untuk langkah yang selanjutnya itu harus menggunakan bantuan jangka. Jadi dibuat bentuk lingkaran dari tengah ke pinggir garis. Seperti ini, tidak usah terlalu tebal. Kemudian dari pinggir itu dilebarkan sekitar sampai tengah-tengah jari-jari segini. Itu kalian untuk menentukan garis tengahnya. Itu buat setengah lingkaran. Tandain aja di atas dan di bawah. Kemudian untuk yang samping kiri juga sama dengan jangka yang tidak berubah. Jadi seperti ini. Jadi menemukan titik potongnya di sini dan di sini. Kemudian kalian tarik garis. Nah, untuk langkah selanjutnya untuk membuat segi 5 beraturan itu dari samping kanan ke tengah, ke titik tengah. Itu menggunakan jangka, itu bentuk setengah lingkaran begini. Nah, ini menemukan titik potong di sini dan di sini.
itu kalian tarik garis lagi. Setelah dibuat garis dari titik potongan ini dan sini, kita perlu jangka lagi untuk dari titik potong ini dan titik atas ini. Jadi kita bentuk setengah lingkaran. Seperti ini. Nah, ini memotong di titik ini. Nah, dari titik situ kita bisa langsung membuat untuk sisi segi limanya. Jadi dari pucuk sini ke titik yang terakhir dibuat itu ke sisi lingkarannya. Dipastikan jangkanya jangan berubah ya. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita punya 5 titik, jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu tinggal kalian hubungkan aja. Jadi untuk nanti hasilnya seperti ini, terbentuk segi 5 peraturan. Jangan lupa dikasih notasi. Kita kasih notasi di sini A, B, C, D, E. Karena ini di bidang 3, jadi A3, B3, C3, dan E3. Nah, ini untuk alas prismanya. Nah, karena dia tegak lurus karena dia menempel dan tegak lurus bidang 3, jadi untuk penutup prismanya juga proyeksinya di bidang 3. Jadi ini tuh mewakili dua bidang, 2 alas gitu, alas atas dan alas bawah. Jadi untuk notasinya itu kita tambahin, ini setelah E itu kita tambah F di sini, jadi titiknya itu sama dengan A3, F3, G3, H3, I3, J3. Nah, ini. Jadi untuk satu titik ini mewakili 2 bentuk. Terus untuk step selanjutnya yaitu membuat bidang A atau bidang terpancungnya. Itu dikatakan dalam soal bidang A memotong prisma tegak lurus terhadap bidang 1 dan membentuk sudut terhadap bidang proyeksi 2 dan 3. Karena jadi untuk tegak lurus bidang proyeksi 1, jadi otomatis
untuk bidang A atau bidang terpancungnya itu sejajar dengan bidang 3 dan bidang 2, tapi membentuk sudut begitu. Jadi kita buat kira-kira 1,5 dari bidang 3 paling kiri sini, dan 1,5 juga dari bidang 2 seperti ini. Jadi 1,5 dari garis paling kanan. Garis saja dari atas sampai bawah sini di bidang 3. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk yang di bidang 2 juga sama, jadi 1,5 dari bidang 2. Seperti ini. Untuk membuat bidang terpancungnya di bidang 1, jadi karena dia tegak lurus nanti bentuknya begini, karena dia membentuk sudut di bidang 2 dan 3. Nah, caranya kita gunakan jangkar lagi. Jadi dari tengah bidang proyeksi ke garis yang tadi mewakili bidang A atau bidang terpancungnya di bidang proyeksi 3. Ini membentuk seperempat lingkaran ke bidang 1. Nah, ini kan ada perpotongan di sini, tinggal kalian hubungin ke yang di garis bidang 2 sini. Ini untuk bidang A nya ini udah selesai. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat proyeksi di bidang 1. Nah, untuk caranya yaitu dari tiap titik di bidang 3, A, B, C, D, E, itu kalian tarik garis ke bawah sampai menyentuh garis bidang 3, terus seperti ini. Di tiap titik ini titik E3 dulu, gini garis tipis saja sampai menyentuh garis bawah bidang 3. Terus yang D juga, yang A juga sama. C, dan satu lagi B. Nah, terus untuk menghubungkannya ke bidang 1 itu dengan bantuan jangka.
Jadi dari tengah ke perpotongan yang udah kalian buat. Jadi seperti ini. Yang ini juga sama, sampai menyentuh garis di bidang 1. Untuk langkah yang selanjutnya yaitu membuat tinggi prisma di bidang proyeksi 1. Nah, untuk langkah yang pertama itu jangan lupa untuk menambahkan notasi alasnya. Nah, notasi alasnya karena prismanya itu menempel di bidang 3, jadi untuk alasnya itu notasinya di pas garis ini, karena baris ini kan juga sama ya sebenarnya dengan yang bidang proyeksi 3 sama. Jadi untuk menentukan notasinya itu dari tiap titik pertemuannya ini kita sesuaiin dengan proyeksi dengan notasi di bidang 3. Untuk titik yang paling atas ini itu sesuai dengan E3 karena ini di bidang 1, jadi notasinya E1. Kemudian selanjutnya ada D3, jadi D1, dan seterusnya. Ini kalau sudah kita tarik garis untuk membuat tinggi prismanya sepanjang 8 cm. Itu disesuaikan dengan titik perpotongannya tadi. Sini. Nah, untuk membuat garis itu kita bedakan ya. Jadi kan 8 cm itu sepanjang ini sampai sini. Ini sampai sini itu 8 cm. Terus untuk membuat garisnya itu tidak semua tebal. Jadi dari garis pojok bidang proyeksi 1 sampai garis yang perpotongan ini itu kita membuat garisnya strip-strip karena dia tidak terlihat atau terpotong oleh bidang A yang miring ini. Nah, kemudian dari yang miring ini atau bidang yang memotong prisma ke sampai ujung 8 cm nya itu tadi, itu baru garis biasa tebal gitu. Nah, ini juga diterapkan untuk garis yang lainnya sama, jadi strip-strip dulu. Baru kemudian garis tebal.
Nah, untuk yang B ini karena dia tidak ada perpotongan dari bidang A atau yang miring ini, jadi dia langsung lurus aja. Nah, begini. Setelah itu kita hubungkan dari dari garis yang paling atas ke bawah ini. Nah, jangan lupa untuk dikasih notasinya juga, karena ini E itu untuk alasnya sudah, jadi untuk penutupnya itu sama dengan J ya. Jadi E itu pasangannya J 1 karena di bidang 1, terus yang pasangannya D itu I 1, kemudian yang pasangannya A itu F, kemudian yang C itu H, dan B itu G 1. Gini. Nah, ini udah jadi untuk proyeksi di bidang satunya. Untuk langkah selanjutnya yaitu membuat proyeksi di bidang 2. Nah, itu untuk caranya kurang lebihnya sama seperti di bidang 1. Jadi yang terlihat adalah tingginya sama, jadi dari titik A itu ditarik garis sampai Y, sampai garis Y tipis saja. Terus nanti dari garis Y itu sejauh 8 cm ya, karena tingginya 8 cm, jadi dari Y di bidang 2 itu 8 cm. Itu kita buat garisnya itu strip-strip atau putus-putus, karena dia diasumsikan tidak terlihat ya, karena ada bidang A. Jadi untuk titik A ini masih dalam bidang A, itu tidak terlihat, jadi putus-putus. Kemudian dilanjutkan untuk titik E3B3 dan D3C3, jadi sama, strip-strip semua. Lalu sudah, kita kasih notasi. Jadi yang menempel di garis Y itu ada A3 di sini, jadi A2, terus ada E dan B, jadi B2 E2, kemudian ada D sama C, C2 D2 di sini. Nah, untuk yang bagian atasnya itu ada F, ini F1, ini F1, kemudian ada J
J dan G, G1 C1, ini ada I dan H, 1 I1, 2 ya, 2, sorry, mohon maaf, 2 karena di bidang 2. Nah, seperti ini. Karena di bidang 3 ini ada yang tidak terpotong oleh bidang A atau bidang terpanjungnya. Nah, di bidang 2 itu juga sama, yaitu caranya kita lihat di bidang 1. Ini kan garis AB ya, garis AB. Nah, garis AB itu sini sampai sini. Nah, buat tahu yang terpotongnya dulu, itu kan dari A ke titik yang ini. Nah, titik ini tuh dari A ke titik ini. Nah, titik ini tuh sama dengan yang terpotong di sini. Jadi A ini itu sama dengan ini. Nah, caranya itu kalian tarik garis lurus dari perpotongan yang ini, titik ini, ke atas, jadi sampai titik yang A ini, jadi di sini. Nah, ini kalian titikin aja di bagian sini. Terus buat tahu kemiringannya ini, itu dari sini. Ini kan tidak, kan ini batas terpancungnya ya. Jadi itu kalian tarik garis juga buat menemukan titiknya di mana. Jadi di sini, jadi begini. Titiknya di sini kan. Terus sampai mentok di garis Y. Nah, dua titik ini itu kalian hubungkan. Nah, ini bagian yang tidak terpotong. Tapi tetap strip-strip ya gambarnya. Ini. Terus untuk bagian yang garis C B, ini kan juga ada yang tidak terpotong. Nah, itu caranya juga sama. Jadi dilihat dari bidang proyeksi 1 C B, itu kan garisnya dari sini ke sini. Nah, itu sama kayak yang A tadi. Jadi itu untuk perpotongannya itu di titik ini dan titik ini, jadi sama, dihubungkan ke bidang proyeksi 2, terus dihubungkan titiknya begitu. Jadi seperti ini C1H1, jadi kita tariknya juga ke garis yang C, sini, di titik aja. Terus yang dari bidang proyeksi 3 juga sama. Potongannya di sini kita titikin, terus kita hubungkan.
Ini di proyeksi di bidang proyeksi 3, bidang proyeksi 1 dan proyeksi 2 nya sudah selesai. Selanjutnya adalah membuat alas terpanjungnya. Nah, untuk langkah pertamanya itu kalian membutuhkan jangka lagi. Jadi dari titik sudut terpanjungnya, bidang terpanjungnya ke perpotongan yang terdekat dulu. Jadi dari sini ke sini itu dibuat lingkaran sampai menyentuh sini. Nah, sampai menyentuh ini. Nah, ini udah temu titiknya di sini ya. Sampai potongan yang layout buat alasnya ini. Terus untuk selanjutnya juga sama, jadi dari garis X ke garis miring yang di bidang 1. Sampai titik yang P1 juga sama. Gini. Nah, untuk selanjutnya itu kita tarik garis ke atas. Nah, untuk panjangnya berapa itu kira-kira. Jadi ini kan garis J dan E. Nah, kita lihat di bidang proyeksi 2 garis J dan E itu sampai mana? Sampai sini ya. Jadi kira-kira segini. Nah, ini karena pas garis. Karena ini pas garis, jadi kita gini aja. Kita lurusin ke sini. Nah, terus ditandain aja di sini. Nah, ini kita namain dengan J ya. Kita notasiin dengan J. Kemudian untuk garis I dan D juga sama. Jadi tarik ke atas itu kira-kira sepanjang dengan yang di bidang 2. Jadi I dan D itu kan di sekitar sini ya. Jadi di I D dipendek aja.
rapi saja. Terus yang dari sini juga tarik dari sini. Ini. Nah, ini kita kasih notasi I. Terus selanjutnya untuk F dan A juga sama. F dan A itu letaknya di atas, jadi tarik garisnya sampai atas. Ini di sini kita notasiin dengan F. Lanjut untuk garis H, C, dan G, B. Nah, ini untuk garis HC dan GB nya udah ditarik garis sesuai dengan bidang proyeksi 1 dan 2, jadi letaknya di sini. Ini untuk notasi H, dan di sini untuk notasi G. Nah, setelah itu tinggal kalian hubungkan aja dari kelima titik ini. Setelah dihubungkan dari kelima titik, kira-kira seperti ini jadinya. Nah, untuk step terakhir, karena di bidang proyeksi 3 ini terlihat ada sisi yang tidak terpotong, jadi untuk di penggambaran alas terpancungnya ini juga harus kita gambarkan. Nah, itu caranya gimana? Caranya itu kita lihat dari bidang proyeksi 2. Nih, titik ini itu kan hasil proyeksi dari bidang proyeksi 3 yang ini terpotongnya. Jadi yang ini terlihat, yang ini terpotong. Ini juga sama. Jadi dari titik ini dan atasnya ini merepresentasikan yang sebelah sini. Itu juga harus dipindah ke sini, bagian sini, karena yang tidak terpotongnya itu di FG dan HG, maka untuk penggambarannya itu nanti di sebelah kiri, jadi FG HG sini. Jadi caranya itu tinggal kalian tarik garis dari ini, titik ini, ke garis FG. Garis lurus.
sini kasih tanda titik dulu aja. Dan yang garis kaki di sini tarik ke sini. Ketika udah dapat dua titik ini, tinggal kalian hubungkan. Nah, ini jadi udah selesai buat penggambaran alas. Jadi seperti ini kira-kira hasil gambar proyeksi tegak atau ortografi dari prisma segi 5 beraturan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys.